Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko dari Mabita Bongkah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya, sudah like, komen, dan subscribe. Sehingga saya masih semangat teman-teman untuk membuat konten video putaran bonsai kelapa. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya mengangkat tema teman-teman, agar pelepah bonsai kelapa ini tidak hanya kuncup ya teman-teman ya, tidak hanya kuncup seperti jamur teman-teman ya, seperti tunas kelapa yang baru tumbuh 2 minggu teman-teman, dan pelepah ini mekar, kembang, rimbun teman-teman ya, dan agar tidak sepi daun teman-teman. Caranya teman-teman, baiklah teman-teman, kita mekarkan ini pelepah ini agar tidak kuncup teman-teman ya, dengan sayat ekstrim teman-teman. Caranya kita mesti selalu menyayat pelepah, tepian pelepah ini secara bertahap teman-teman, agar pelepah ini tidak kuncup dan tidak sepi daun teman-teman ya. Jika kita tidak mekarkannya teman-teman, tidak membuatnya seperti ini teman-teman, tidak mekar, tidak melengkung, kita akan susah merawat tapis yang barunya teman-teman ya. Ini kita buat dia sedikit lebih mekar teman-teman, dengan cara ini teman-teman ya. Langsung praktek teman-teman, kita sayat. Jangan takut teman-teman ya menyayat bonsai kelapa ini, karena insiden penyayatan tidak akan berakibat kematian teman-teman ya. Ini tepian pelepah kita sayat teman-teman, kita lihat ini yang terbaru ini masih kuncup teman-teman ya. Sayat di sini teman-teman di tepian pelepah ini, namun jangan terlalu diberi tekanan ya teman-teman. Ini beberapa waktu lalu juga saya sudah sayat, namun hanya saya tarik-tarik teman-teman. Nah, saat ini kita bersihkan teman-teman. Ambil sisi sebelahnya teman-teman. Teman-teman, nah ini pelepah, tepian pelepah ini kita ambil lagi, kita habiskan teman-teman ya, sampai ke bawah teman-teman. Ini sepertinya sudah bisa kita ambil sampai hingga ke bawah. Ini teman-teman, ini sejak pertama dari dia saya dapatkan saat dia masih berdaun luar teman-teman, belum pernah saya pruning satu kali pun teman-teman ya. Saya membuatnya rimbun agar bonggol tetap tumbuh besar teman-teman. Teman, ini kita pegang pangkal pelepah ini teman-teman ya, kita cabut teman-teman. Jangan takut teman-teman ya menyayat dan mencabut tepian pelepah ini, agar pelepah kita bisa mekar teman-teman, tidak hanya kuncup, daun ini bisa kita merimbunkannya teman. Karena struktur pelepah bonsai kelapa itu mekar teman-teman. Kita lihat pohon kelapa di alam itu teman-teman, tidak ada yang namanya pohon kelapa itu pelepahnya hanya kuncup ya teman-teman ya. Tidak ada ya teman-teman ya, karena pelepah bonsai kelapa itu mekar. Namun ini untuk safety teman-teman, ini wajib kita ikat sementara teman-teman ya, sampai dia sedikit mengeras baru kita buang. Dan ini tapi selanjutnya teman, kita berikan saja urutan. Ini sedikit saya set untuk tidak terlalu kerdil teman-teman ya, agar pelepah tetap mekar, tetap subur dan kuat teman-teman. Ini daun pertama teman-teman, belum saya pernah pruning. Ini kita biarkan saja dulu teman-teman sampai ini betul-betul rimbun dan pelepah mekar. Kita lanjutkan pada bahan lain teman-teman. Ini teman-teman, agar pelepah kita tidak kuncup teman-teman ya,
Seperti biasanya kita mesti menyayat tepian pelepah ini teman-teman. Ini sedikit teman-teman ya. Ini juga beberapa waktu lalu sudah saya sayat. Ini kita ambil sedikit tepian pelepahnya teman-teman. Nah, tinggal dicabut teman-teman ya. Untuk mencabutnya teman-teman kita pegang pangkal pelepah ini teman-teman. Jika keras teman-teman bisa menggunakan alat bantu seperti tang atau sejenisnya teman-teman. Cepat teman-teman ya. Nah, ini sedikit lagi teman-teman. Jangan takut teman-teman ya, jangan takut tergores. Jangan takut tertusuk teman-teman ya. Jika tidak kita ambil risiko seperti ini teman-teman, selamanya pelepah bonsai kelapa kita itu akan kuncup teman-teman ya. Kuncup seperti tunas kelapa yang masih berumur 2 minggu teman-teman ya, yang belum ada daun itu. Nah, kuncup seperti itu teman-teman. Cepat teman-teman. Oke teman, lihat lagi. Ini sedikit kita urut teman-teman. Namun ini sepertinya belum bisa kita habiskan hingga ke dasar ini teman, karena pelepah ini belum tumbuh. Kita cukup rapikan saja tepian pelepah ini teman-teman. Nanti kita sambung pada perawatan selanjutnya ya teman. Mana masuknya? Sini lah. Ini. Tapi teman-teman, jika tidak kita buat seperti ini teman-teman, pelepah tidak akan mekar, daun tidak akan rimbun ya teman-teman ya. Dan bonsai kelapa kita akan kesepian daun teman-teman. Baiklah teman-teman, ini kita hitung daunnya teman-teman ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dengan bakal daun terbaru teman-teman. Baik teman-teman, saya lanjutkan lagi pada bahan yang lain teman-teman. Ini ada satu bahan yang sedikit saya terlalu kerdil teman-teman. Ini sedikit kerdil, namun tidak mengapa teman-teman, karena pelepah masih tetap segar sepertinya. Pelepah masih tetap kuat teman-teman. Artinya bibit ini bagus teman-teman ya. Kita sedikit lakukan sayat ekstrim teman pada tepian pelepah. Kita rapikan tepian pelepah ini teman-teman. Ini cara agar pelepah ini tidak kuncup teman-teman, kita sayat ekstrim teman-teman. Ini bisa dikatakan ciri khas bonsai kelapa saya teman-teman. Ini intinya kita cabut saja teman-teman. Keras teman-teman, bisa kita gunakan tangan teman-teman ya. Kita sayat saja teman-teman. Satu lagi nih teman-teman. Ini pelepah cukup pendek teman-teman ya. Pelepah cukup pendek, daun cukup kerdil teman-teman. Ini daun terbarunya teman, jika kita ini urut teman-teman. Nah, ini sebenarnya sudah sama tinggi dengan lengkungan daun tua teman. Kita kopek saja sedikit teman-teman. Sepertinya ini daun akan terlalu kerdil teman-teman. Ini sudah 2 minggu yang lalu. Ini pelepah sudah sangat kerdil, sepertinya daun yang baru ini teman-teman. Kita robek saja dulu teman-teman ya. Namun kita tunggu beberapa saat lagi agar pelepah ini masih bisa tumbuh teman-teman. Seperti daun terbaru ini akan sangat kerdil teman-teman. Oke teman, kita lanjutkan pada bahan yang lain teman-teman. Ini teman, ini kelapa sayur ini salah satu juga konten dari awal saat bulan September ini tidak pernah saya buatkan tentang sayat bontlan teman-teman ya. Sayat agar membuat pelepah
mekar, daun kerdil, tentang sayat ekstrim teman-teman ya. Ini kita sedikit ambil ekstrim pelepah teman-teman. Ini cara kita membuat pelepah itu merenggang teman-teman ya, renggang, melengkung teman. Daun rimbun teman ya. Kita berikan goresan dulu di sini teman-teman. Tetap berhati-hati teman ya. Lagi sisi sebelahnya teman. Ini bisa kita sobek saja hingga ke bawah terlebih dulu teman-teman ya. Dan ini sepertinya setelah ini wajib kita ikat nih teman. Masih terhalang. Ini pelepah masih sangat besar nih teman. Kita pangkas tepiannya teman, agar bisa kita memekarkannya dan lebih gampang kita mengambil piece yang baru teman. Sedikit lagi teman, sepertinya ini pelepah, pangkal pelepah ini masih sangat tebal. Jangan takut tergores teman-teman ya, jangan takut tertusuk. Jika ingin membuat bonsai kelapa ini tidak culun teman-teman ya. Kita cabut teman-teman. Namun pastikan pangkal pelepah ini dipegang teman-teman ya, agar tidak patah. Nah ini teman-teman, kita kuliti dia teman. Nah, sepertinya ini sudah sangat rawan nih teman ya. Seperti pelepah yang di bawah ini sudah saat saya sayat ekstrim ini terpotong buahnya teman-teman, jika dia terlalu mekar. Ini kita robek saja teman-teman. Ini sedikit kita tarik ya teman-teman, hati-hati. Hops, astaga, patah dia teman-teman. Nah inilah salah satu resiko kita sayat ekstrim teman ya. Untuk itu kita mesti hati-hati. Namun ini sebagai tidak masalah teman-teman, ini sebagai contoh juga resiko untuk sayat ekstrim teman ya. Ini langsung kita tangani teman-teman, mumpung ini masih pagi teman-teman dan cuaca masih panas. Ini kita jemur teman-teman ya. Ini kita anggap saja ini sayat ekstrim teman-teman. Ini kita pelepah yang mudah ini kita pangkas saja teman-teman, bisa nih. Salah satu contoh sayat ekstrim teman-teman ya, risiko sayat ekstrim. Ini kita yang bagian tengah ini kita buang ya teman, namun yang lain kita tinggalkan. Ini dekat enggak? Nah, ini masih ada mata tunas ya teman-teman. Nah, ini insya Allah masih akan tetap hidup teman-teman ya. Kita tinggalkan beberapa daun teman-teman untuk menjaga fotosintesis dan agar pelepah ini bonggol tidak terlalu mencut teman-teman ya. Kita bersihkan ini teman-teman. Ini sedikit kita ratakan teman-teman agar air yang menggenang di sini tidak mengendap teman-teman ya. Ini sama saja kita sayat ekstrim teman-teman ya, bahkan lebih ekstrim daripada sama saja kita tebas ekstrim, namun lebih ekstrim daripada tebas ekstrim ya teman-teman ya, karena ini hanya meninggalkan hanya beberapa senti saja tunas, mata tunas ya teman-teman ya. Dan setelah ini wajib kita
wajib kita jemur teman-teman ya. Jangan kita sungkup teman-teman ya. Untuk menjaga hama ini bisa kita oleskan pangkal-pangkal di bawah ini teman-teman dengan bawang putih agar hama tidak mendekat. Namun tidak saya persiapkan teman-teman karena ini insiden kecelakaan dalam penyayatan teman-teman ya. Untuk itu kita wajib menjemurnya, dan ini kita nantikan perkembangan teman. Insya Allah ini akan langsung kerdil teman-teman ya. Ini kelapa sayur coklat tergolong susah untuk kita mengkerdilkannya, ini tergolong susah untuk kita menjinakkannya. Baiklah teman-teman, berhubung durasi ini satu lagi sebenarnya saya akan mau sayat juga teman-teman, namun berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.